Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa Zulfan? Anu mau nanya, Ya, eh, apakah boleh saya langsung mengerjakan sholat sunnah ketika saya selesai mengerjakan sholat wajib? sebenarnya tidak boleh menyambung antara sholat wajib dengan sholat sunat secara langsung kecuali ada pemisah. Dan pemisahnya itu ada 3 pemisah yang boleh dilakukan, sehingga dia boleh mengerjakan sholat sunnah setelah sholat wajib. Pemisah yang pertama yaitu dengan kalam, yaitu dengan ucapan. Yang dimaksud dengan kalam di sini, yaitu dengan berzikir. Berzikir dengan zikir-zikir setelah sholat tadi. Nah, setelah dia berzikir, maka silahkan dia berdiri di tempat dia sholat tadi, kemudian dia mengerjakan sholat sunnah. Nah, ini kondisi yang pertama. Ini berdasarkan riwayat dari Muawiyah radhiyallahu anhu ketika dia melarang seorang yang menyambung sholat wajib dengan sholat sunnat, maka dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalika alla tu sholatun bisolatin hatta natakallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami agar satu sholat, yakni sholat wajib, tidak disambung dengan sholat sunat sampai kami berbicara. Nah, maksud berbicara di sini adalah dengan berzikir, zikir setelah sholat. Nah, setelah itu dia silahkan berdiri, kemudian dia mengerjakan sholat sunat di tempatnya itu boleh. Kemudian yang kedua Ustaz, Nah, adapun yang kedua, dan ini yang lebih afdol, lebih utama dari yang pertama, yakni dia berpindah tempat. Setelah dia salam, dia berpindah ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri, ke tempat yang kosong. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyajizu ahadukum idza shalla ayyataqaddama aw ayyata'akhkhar aw an yamin aw an shimal." Apakah salah seorang di antara kalian merasa kesulitan apabila selesai sholat, kemudian dia berpindah ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ataupun ke samping kiri? Maka setelah dia salam, kemudian dia berpindah dan mengerjakan sholat sunnah, maka ini lebih utama. Namun ingat, jangan sampai dia memerintahkan orang lain untuk pindah dari tempat duduknya, kemudian dia sholat di sana, karena ini juga perkara yang terlarang. Jadi dia mencari tempat yang kosong. Adapun menyuruh orang untuk berpindah dan dia berada di tempat itu, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya muttafaqun alaih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuqimur rajulur rajula. Janganlah seorang memerintahkan orang lain untuk berdiri, yakni min majlisihi, dari tempat duduknya, summa yajlisu fihi, kemudian dia yang duduk di situ atau dia yang sholat di sana, kecuali dia memang mengizinkannya. Nah, adapun yang ketiga, dia keluar dari masjid, kemudian menuju rumahnya dan sholat sunnah di rumahnya. Ini yang paling afdol, karena sungguhnya Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadisnya, "Shollu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai manusia, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi, karena seafdol-afdolnya sholat seorang laki-laki itu di rumahnya. Illa sholatul maktubah, kecuali sholat wajib. Maka yang lebih afdol setelah dia salam tadi, kemudian dia pulang ke rumah dan sholat sunnah di rumahnya. Ini juga berdasarkan riwayat dari Muawiyah yang kita sebutkan tadi di awal. Kata Muawiyah, lengkap hadisnya, amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an alla tu sholatun bi sholatin hatta natakallam au nakhruj. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar kami tidak menyambung sholat wajib dengan sholat sunat sampai kami berbicara, ini berzikir tadi, atau kami keluar dari masjid, yakni sholat di rumah. syukran Ustaz atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.